Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Pradika Purwanto dengan NIM 225 221 222. Saya dari kelas AKS 6F. Di sini saya akan mereview jurnal tentang pembayaran zakat atau tentang zakat. Di sini dengan judul How Muzaki Pay Professional Zakat, The Qualitative Inquiries Using the Blue Model. Oke, langsung saja cek video. Oke, langsung saja. Yang pertamanya kita akan review jurnal dari judul. Di sini ada review fokusnya. Yang pertama identitas jurnal, latar belakang, metodologi penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, variabel penelitian, hasil penelitian, kemudian kelebihan dan kekurangan jurnal, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama identitas jurnal. Pertama yaitu ada judulnya yaitu How Muzaki Pay Professional Zakat. Ini diambil dari The Qualitative Inquiries Using the Bloom Model. Untuk tahun publikasinya yaitu di tahun 2024, lalu volume dan halaman, volume 15 nomor 3 halaman 866 sampai 865. Untuk penulisnya ada dari Safwan Kamal, Izra Berakon, Abdul Hamid, dan Zainal Mutakin. Lalu untuk nama jurnalnya itu Journal of Islamic Marketing, akreditasi dari Jemago, saya lihat yaitu Q2. Latar belakang. Studi tentang zakat profesi masih terbatas dan banyak penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan hasil yang bersifat umum. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perilaku muzaki dalam membayar zakat profesi dengan menggunakan teori Bloom, yang membagi perilaku manusia ke dalam 3 domain utama. Yang pertama itu kognitif, yaitu atau pengetahuan dan pemahaman tentang zakat. Yang kedua afektif, yaitu sikap dan motivasi dalam membayar zakat. Dan yang terakhir yaitu psikomotorik, atau praktik pembayaran zakat dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini berfokus pada perilaku muzaki di Aceh, khususnya di Kota Langsa, karena wilayah ini memiliki sistem pengelolaan zakat yang kuat dengan peraturan daerah atau Qanun Aceh. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Metode yang digunakan diantaranya yaitu yang pertama jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Lalu yang kedua metode pengumpulan datanya, ini dengan wawancara mendalam dengan 5 informan. Lalu yang kedua ada dokumentasi laporan zakat dari Baitulul Mal Langsa. Lalu untuk teknik analisis datanya itu spiral analisis atau mengorganisir, membaca ulang, mencatat, mengidentifikasi tema, menginterpretasi, dan menyimpulkan data. Lalu kemudian subjek dan objek penelitian. Subjeknya di sini ada 2 yaitu muzaki atau pembayar zakat di profesi di Kota Langsa Aceh. Lalu ada informan, yaitu informannya adalah PNS yang telah membayar zakat profesi selama minimal 5 tahun. Lalu kemudian ada objek penelitiannya yaitu perilaku muzaki dalam membayar zakat profesi. Variabel penelitian. Yang pertama variabel utama, perilaku muzaki dalam membayar zakat. Jadi jurnal ini menjelaskan bagaimana variabel perilaku muzakinya dalam membayar zakat. Lalu yang kedua ada variabel yang diteliti berdasarkan teori Bloom. Yang pertama kognitif. Di sini ada pemahaman dan pengalaman muzaki terhadap zakat profesi. Di sini sama biasanya dengan sebelumnya. Dan selanjutnya itu hasil penelitian. Penelitian ini menemukan bahwa perilaku muzaki dalam membayar zakat profesi dapat dijelaskan melalui 3 domain utama. Ini dari teori Bloom yang tadi. Yang pertama yaitu domain kognitif. Pengetahuan tentang zakat profesi dipengaruhi oleh pengalaman pribadi dan pendidikan dan sosialisasi dari lembaga zakat. Lalu yang kedua, pemahaman muzaki dari zakat profesi berasal dari seminar pendidikan agama sejak kecil dan aturan lokal atau Qanun Aceh. Lalu yang kedua ada domain afektif. Muzaki memiliki rasa tanggung jawab sosial dan menganggap zakat sebagai kewajiban dan bagi kesejahteraan umat. Lalu motivasi membayar zakat diperkuat oleh laporan keuangan yang transparan dari Baitul Mal. Dan yang ketiga, muzaki yang membayar zakat merasa lebih tenang dalam kehidupan, terutama di dalam spiritualitasnya. Lalu yang terakhir ada domain psikomotorik. Mayoritas muzaki membayar zakat melalui pemotongan gaji otomatis oleh bendahara kantor. Lalu yang kedua, sebagian lainnya menggunakan metode pembayaran transfer bank atau mobile banking. Dan terakhir, beberapa muzaki lebih memilih datang langsung ke kantor Baitul Mal untuk membayar zakat karena merasa lebih puas secara emosional. Lalu yang terakhir itu tidak membahas faktor ekonomi, misal apakah pendapatan tinggi atau rendah melalui kemampuan membayar zakat. Selanjutnya itu ada kesimpulan jurnal itu memberikan
memberikan wawasan menarik tentang bagaimana muzaki diacak membayar zakat profesi. Namun, penelitian lanjutan dengan metode kuantitatif dan sampel lebih luas diperlukan untuk validasi lebih lanjut. Lembaga zakat juga dapat meningkatkan strategi sosialisasi berbasis teknologi untuk meningkatkan kepatuhan muzaki. Oke, sekian dari prestasi PPT dari saya tentang review jurnal ini. Terima kasih. Itu tadi hasil ringkasan dari review jurnal yang dapat saya berikan. Apabila banyak salah dalam kekurangan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.